Oke, kita akan segera mulai. Selamat malam Bapak Ibu semua yang boleh hadir di ruangan Zoom untuk sektor 11. Selamat malam. Ya, malam. Iya, dan malam hari ini kita akan memulai ibadah rumah tangga. Kebetulan bertepatan dengan keluarga Bapak Denis Montari ya. Iya, untuk tuan rumah Bapak Denis dan juga Ibu Denis dipersilakan. Siapa yang mau memberikan kata sambutan? Oke. Katanya adik perwakilan adik yang ngomong. Oh, adik. Lagi rewel, Oma. Kalau adik nanti Oma yang mesti ngomong itu. Oke. Silakan. Selamat malam, Ibu Sultana, Ibu Penatua. Selamat malam. Malam semua, malam. Ibu Mona dan setiap jemaat sektor 11, Pak Agus, Pak Vicky, selamat malam. Malam. Ibu Meti, Oma Meti. Selamat malam. Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya meskipun ibadah dilaksanakan tapi kami bersyukur boleh dikunjungi, boleh didoakan, boleh didukung. Kami berharap, saya dan berharap sewaktu-waktu ibadah di rumah akan melakukan untuk kami supaya pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih untuk sambutan hangat meskipun saya terbilang cukup baru, tapi saya sudah merasakan kebersamaan yang luar biasa, dukungan yang luar biasa dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk setiap doanya. Kami bersyukur, kami berharap lewat pelayanan dari sektor 11 ini, lewat pelayanan dari setiap keluarga yang ada di sektor 11 ini dapat terus menjadi berkat, dapat terus menjadi berkat untuk setiap keluarga yang ada di sektor 11. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bapak Denis untuk kata sambutan yang telah diberikan mewakili keluarga besar Montari. Dan sekarang kita akan masuk di dalam ibadah yang akan dilayani oleh Ibu Penatua Sultana Sitompul. Yes. Sebelum kita masuk dalam ungkapan situasi, Bapak Ibu yang boleh hadir dalam ruangan ini, dalam ibadah ini boleh ambil saat teduh terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan jamaah Allah kami karena kami tidak tahu. Ungkapan situasi. Bunda Teresia adalah misionaris yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani orang miskin dan menderita. Awal mulanya, Bunda Teresia seorang pengajar sekolah di India. Mengajar memang pekerjaan yang nyaman dan menyenangkan. Namun, hati nuraninya terusik dengan kemiskinan dan kelaparan yang menimpa masyarakat di sekitarnya, terutama di Kalkuta. Bunda Teresia pun memilih untuk terjun ke tengah-tengah penduduk, memberikan pelayanan bagi kaum marginal. Berbekal pelatihan kesehatan di sebuah rumah sakit di Patna, Teresia memberikan perawatan medis kepada orang-orang sakit. Lalu mendirikan sebuah komunitas amal yang memiliki semboyan menolong yang miskin di antara yang miskin. Dari kisah Bunda Teresia, kita pun dapat mencontoh bahwa melayani dengan memberi pertolongan kepada sesama kita atau orang lain dapat dengan hal-hal yang sederhana dan memberikan dampak nyata yang ada di sekitar kita, seperti lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, sekolah, hingga masyarakat. Bahkan melakukan pekerjaan sesuai peran kita dalam kehidupan dengan didasari melayani, maka akan membuahkan hasil yang baik. Dalam Matius 25 ayat 40 jelas tergambarkan
bahwa ketika kita memberi pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan dengan sukarela dan tulus, bahkan orang yang paling hina, kita telah melakukannya untuk Tuhan. Melayani sesama seperti melayani Kristus berarti memberi pertolongan dengan ketulusan dan kasih yang tercermin dalam perbuatan dan perkataan kita dengan hal-hal yang sederhana di lingkungan sekitar kita sehari-hari. Kristus begitu mencintai kita sebagai manusia. Maka selayaknya kita membalas kasih-Nya dengan melayani kepada sesama dengan sukacita dan sukarela. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, songsonglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadi miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang dalam hadirat-Mu pada malam hari ini di dalam ibadah rumah tangga sektor pelayanan 11 dari GPIB Jatipon yang bertempatan kepada keluarga Denis Montari. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan juga secara khusus bagi pelayan firman, yaitu Ibu Penatua Surtana Sintompul. Kiranya Tuhan boleh urapi beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, berikan hikmat marifat dari surga, agar apa yang boleh Ia sampaikan, yaitu firman Tuhan, kami dapat mengerti dan memahami, dan kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami, baik hari ini maupun di hari-hari yang akan datang. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ibadah ini kami serahkan, dan doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Mazmur secara responsoria terambil dari Mazmur pasal yang ke-19, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ya. Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa, Peraturan Tuhan itu teguh. memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, Titah Tuhan itu tepat. menyukakan hati, Perintah Tuhan itu murni. memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, membuat mata bercahaya, Takut akan Tuhan itu suci. tetap ada untuk selamanya, Hukum-hukum Tuhan itu benar. adil semuanya, Lebih indah daripada emas. bahkan daripada banyak emas tua, Dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkatlah suaramu, nyanyi gembira,
kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Ibu Bapak, kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, yang kami sembah dalam nama anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah Kau siapkan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga hamba-Mu Kau mampukan untuk menaburkan firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan, agar firman ini menjadi kekuatan dan menjadikan kehidupan kami tetap di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah Tuhan mohon pengampunan dosa kami, agar kami layak mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah datang padamu. Terima kasih Bapa Surgawi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah dari kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 16 yang berbunyi, "Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi, tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala
selamanya. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Sektor 11 yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Shalom. Shalom. Ibu Bapak, ini suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas. Gambarnya ada kan ya? Ada. Ada. Mars sekarang hilang. HP itunya lagi rusak ngadat. Ya. Sekarang ada lagi. Ibu Bapak, sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi saya untuk melayani Ibu Bapak di sektor 11. Karena tugas pelayanan kami akan berakhir nanti di bulan Oktober. Jadi tinggal 2 bulan lagi ya. Dan pada kesempatan ini tidak ada salahnya saya ucapkan kepada Ibu Bapak yang terpilih, selamat bertugas nanti dan selamat melayani di ladang Tuhan. Baik Ibu Bapak, sesuai dengan persiapan kami dengan Pendeta Ampriana Nguru, mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dibacakan oleh Pak Stephen dari Filemon 1 ayat 8 sampai 16. Ibu Bapak, apa maksud Filemon dalam penulisan ini? Seperti kita ketahui, Filemon adalah seorang kaya, terkemuka, yang menjadi anggota jemaat Kolose. Paulus dan Filemon menjadi kenal baik karena tempat tinggal Filemon itu selalu dijadikan tempat beribadah di Kolose. Dulu pada umumnya masyarakat Roma, kalau orang-orang di sana itu masing-masing memiliki budak. Begitu juga dengan Filemon. Dia memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Dan pada saat itu, waktu berjalan hubungan Filemon dengan Onesimus sedang ada masalah. Kenapa? Onesimus berani mencuri harta tuannya Filemon dan Onesimus melarikan diri ke Roma. Dan Onesimus masih banyak berlaku curang. Di sana saat itu, hukuman terhadap pelanggaran bisa membuat Onesimus dihukum mati. Karena Ibu Bapak selain mencuri, Onesimus itu melarikan diri. Dan singkat cerita akhirnya Onesimus ditangkap, dimasukkan kemudian ke dalam penjara. Di dalam penjara, Tuhan menemukan Onesimus dengan Rasul Paulus. Pengajaran Rasul Paulus kepada Onesimus membuat akhirnya Onesimus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus saat itu benar-benar tekun mengajar Onesimus dan Onesimus mengalami, dan sejak saat itulah Paulus menyebut Onesimus sebagai anak dalam Kristus. Karena Paulus sudah tahu benar-benar bagaimana pertobatan Onesimus. Rasul Paulus kemudian setelah melihat pertobatan dari Onesimus ini, dia menulis surat kepada Filemon supaya Filemon mau berdamai dengan Onesimus hambanya itu. Dan hilang tuh foto. Kayaknya lagi terganggu ya dengan tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Kok hilang, Mon? Iya,
Mungkin Hilang. sinyal kali ya, Bisa jadi Iya. juga atau enggak dia punya device. kameranya. Iya. Kan dia pakai handphone tuh, takutnya kayak saya tadi sempat ngehang juga. Ya. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Sampai mana tadi Filemon? Filemon. Tadi sampai Filemon dan Onesimus. Beginilah kalau kita Zoom ya, ibadah ya. Iya. Ada kelebihan, ada Kendalanya kekurangannya. begini. Iya, kendalanya di sinyal kadang-kadang. Coba saya telepon ya. Monggo. Udah sapaat masing-masing. Kita lanjutin nih. Nanti kalau nggak lanjut ya Pak Stephen yang lanjutin. Dia pakai HP kali, Mon. Bentar saya telepon dulu. HP-nya dipakai. Janjian baterainya lowbat. Enggak, ini berdering ini. Oh. Enggak diangkat. Ya, dia pakai HP, Mon itu. Mana telepon ya. Sinyal mungkin atau gimana nggak ngerti. Belum masuk? Belum. Meta, ngapain Meta? Itu ngerasani mami itu loh. Terus Emang mami tadi ada kok. itu mami baru nongol. Iya. Oi, Maklum, signalnya jauh. Jogja dan Bekasi soalnya. Iya. Habis makan. Ya, Mi. Udah ditelepon. Udah, aku udah telepon. Telepon DP itu aja. Kalau tidak juga ya pasti. Halo Bu. Iya. Iya. Belum masuk ya? Belum masuk. Sinyal Steve? Sinyalnya Steven, ada sinyal ya? cek dulu di itu. Belum Di sebelah. ini belum ada masuk. Bawah begitu masih nyanyinya banyak. Bolak-balik nyanyi. Tante Meti, mute. Jangan tuh piring babunyi. Itu kalau babunyi berarti Mon, so mesti banyak oleh-oleh itu yang di bawah Iyo, itu. so bonus itu. Making daftar Jo. Yang hadir loh saat inilah itu. Iyo. Bye-bye. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya. Coba cek Steve di sebelah. Ya, belum ada. Belum ya? Lanjut dulu Stephen. Bentar. Kalau memang Ibu Sultana bilang Stephen ya Stephen.
Mohon diterus terusin aja baca itu Sabda Guna Krida. Iya, enggak nanti kalau misalkan Ibu Sitompul nggak bisa masuk, nanti saya tanyakan apa harus diteruskan sama liturgosnya. Terus ya Sabda Guna Oh, Krida liturgos baca. mah Pak Steven mah jangan diragukan. Jangan SBU loh ya. Sabda Guna Krida. Tenang aja Ibu Meti. Selamat makan Oma Meti. Aduh, kendalanya kayak gini ya. Belum bisa, Mang. Belum. Tunggu ya Pak Denny, lanjut, Ibu Prilly, sebentar ya. Ya, Bu Mona. Sabda Guna Krida aja mau. Lagi bobo, jadi bisa. Dia kayaknya dia mesti masuk ulang deh. Nggak ada dia di grup, aku lihat nggak ada dia. Bu. Ini berarti Dia mesti masuk ulang lagi. Sebentar, saya telepon lagi ya. Dia mesti masuk ulang. Sharon Preli harus adakan di rumah nih. Oh, ada Mona udah masuk. Oh, belum? sudah. Udah. Ya, betul. Maaf Bu Mona. Iya. Udah masuk. Sinyal ya, Bu? Halo. Ya, Bu Surtana. Ya, tinggal kameranya, Bu. Kamera belum dibuka. Kamera Bu dibuka. Kamera Ibu Surtana nggak dibuka. Bentar. Hilang lagi ya? Hilang lagi. Udah masuk itu. Udah masuk hilang lagi. Iya. Udah masuk. Bu Mona, Halo Ibu Surtana, ya silakan Bu. mental itunya mental. Oh iya nggak apa-apa. Silakan Bu. Ya, saya ulangi. Iya. Bu kamera kasih ke atas, ya. Ya udah. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan ya. Selamat malam, Jemaat Pelayanan Sektor 16. Shalom. 11. Halo. Sektor 11 Bu, bukan 16. Iya, sektor 11. Shalom. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya melayani di sektor 11 ini karena tugas kami untuk melayani hanya sampai bulan Oktober. Jadi tidak ada salahnya juga saya mengucapkan selamat meneruskan pelayanan bagi Ibu Bapak yang terpilih nanti. Baik Ibu Bapak, saya ulangi aja lagi dari awal, sesuai dengan persiapan kami dengan Pendeta Ampre Nanguru. Tadi kita sudah dengar yang dibacakan liturgos dari Filemon 1 ayat 8 sampai 16. Biarlah kita sama-sama menggumulinya. Dan apa maksud penulisan Filemon? Seperti kita ketahui, Filemon adalah seorang kaya terkemuka yang menjadi anggota jemaat di Kolose. Paulus dan Filemon itu kenal dekat karena rumah Filemon, tempat tinggal Filemon itu
menjadi tempat beribadah untuk orang-orang Kristen saat itu. Ibu bapak, pada umumnya masyarakat di Roma itu memiliki budak. Begitu juga dengan Filemon. Filemon itu memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Dengan berjalannya waktu, saat itu hubungan antara Filemon dengan budaknya terjadi masalah. Yaitu masalahnya Onesimus itu mencuri barang tuannya. Harta tuannya dia curi semua dan dia lari ke Roma. Onesimus di samping itu juga sering berbuat curang. Saat itu di Roma, kalau ada pelanggaran begitu, hukumannya adalah hukuman mati. Dan ketika Onesimus ini melarikan diri, dia akhirnya tertangkap, lalu dipenjarakan. Tapi memang itulah rencana Tuhan, Ibu Bapak. Onesimus masuk dalam penjara, ketemu dengan Rasul Paulus. Dan di dalam penjara itulah Rasul Paulus terus mengajar Onesimus, sehingga Onesimus bertobat dan dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah perjalanan Onesimus dari tadinya yang jahat, mencuri barang tuannya, lari, dipenjarakan, ketemu dengan Rasul Paulus, dan akhirnya dia bertobat. Sejak Onesimus mengalami pertobatan, maka Paulus menyebutnya sebagai anak dalam Kristus. Karena Paulus tahu bahwa Onesimus benar-benar sudah bertobat. Setelah itu, Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon supaya Filemon mau berdamai atau mau memaafkan Onesimus hambanya itu. Mau menerima Onesimus bukan hanya sebagai hamba yang dimaafkan, tetapi juga sebagai orang Kristen yang sudah bertobat, dan Onesimus kembali sebagai saudara seiman yang terkasih. Itulah maksud Paulus menulis surat kepada Filemon. Artinya begini, Filemon ini terimalah hambamu ini, Onesimus. Tapi jangan hanya terima, hanya memaafkan sebagai hamba, tapi terima karena dia sudah bertobat. Dia sudah benar-benar meyakini Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya. Sebenarnya kalau kalau Rasul Paulus itu ingin Onesimus tetap bersama dia karena Paulus sudah tua renta, jadi biar ada yang melayani dia. Tetapi Rasul Paulus berpikir supaya Onesimus kembali kepada tuannya Filemon. Ibu Bapak, jemaat sektor 11 yang dikasihi Tuhan. Memaafkan orang yang bersalah kepada kita, kepada ibu, kepada bapak, atau kepada saya, tidaklah segampang membalikkan tangan. Tidaklah segampang mengucapkan maaf. Banyak menyita waktu kita, energi, agar kita dapat benar-benar memaafkan orang yang membuat jahat kepada kita, atau yang membuat akar pahit kepada kita. Dan di samping itu, kita sulit berdamai dengan hati kita. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami itu. Ya, mungkin di sektor 11 nggak ada ya, fine-fine aja semuanya. Ibu Bapak, lewat firman malam ini, sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk mampu memaafkan orang-orang bersalah
kepada ibu, kepada bapak, kepada saya sendiri, kepada kita semua. Karena kita juga manusia yang penuh dengan dosa, yang telah ditebus Yesus Kristus di kayu salib. Boleh kita membaca Matius 6 ayat 14 sampai 15. Bapak Stefan bisa baca Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Terima kasih Pak Stefan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, nah kalau kita enggak mengampuni, katanya Bapamu yang di sorga, kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu sangat tegas ya kata-katanya. Dan lewat firman malam ini, sebagai orang percaya, supaya kita diingatkan agar mampu memaafkan kesalahan orang, memaafkan kejahatan orang, karena kita juga tidak luput dari dosa. Dan kita tadi sudah dibaca Pak Stephen dari Matius, bahwa kalau kita mengampuni, dosa kita diampuni Tuhan. Tapi kalau tidak mengampuni, dosa kita tidak diampuni. Sungguh keras ya, Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, apa yang kita bawa malam ini untuk dapat memberi maaf dan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, yang berbuat salah kepada kita? Ibu Bapak yang terkasih jemaat sektor 16. 11. Sektor 11, aduh salah lagi. Kita diingatkan harus selalu memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan memberi kita kekuatan untuk memaafkan orang, kemampuan melupakan kejahatan orang, dan kerelaan hati untuk dapat hidup bersahabat. Itulah yang diingatkan Tuhan malam ini kepada kita. Karena kalau kita sendiri kita tidak dapat, kita tidak mampu. Tapi kalau kita memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan, kemampuan, dan kerelaan hati. Ibu Bapak, biarlah teladan beriman dari Paulus yang tadi sudah kita dengar, menjadi cermin atau menjadi contoh bagi kita semua, bagi ibu, bagi bapak, dan bagi saya, sehingga teladan dari Paulus yang dapat mengubah menjadi sahabat yang baik antara Filemon dan Onesimus, begitu juga kita. Supaya kita dapat berubah untuk berbuah. Selamat kepada Ibu Bapa yang terpilih, tetaplah setia, jangan mundur. Lakukanlah yang terbaik untuk bekerja di ladang Tuhan. Terpujilah Tuhan, amin. Amin.
Kita sambut dengan pujian Ku diubahnya saat kau berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan telah menolong hamba-Mu untuk memberitakan firman malam ini. Dan Tuhan telah mengingatkan kami untuk berubah menjadi berbuah yang baik. Sehingga kami dapat memaafkan, kami dapat mengampuni sesama kami. Karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami di kayu salib. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan hati kami. Firman-Mu menambah iman percaya kami. Sehingga malam ini Tuhan, kami dapat memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Siapapun Tuhan, biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa buat gereja-Mu Tuhan, yang mana saat ini dari sektor 1 sampai sektor 16 sedang melaksanakan ibadah keluarga. Berkati Tuhan, walaupun Tuhan tadi ada gangguan, tapi semua dapat berjalan hanya dengan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati semua ibadah malam ini. Dan saat ini kami mau berdoa buat pendeta kami, Pendeta Sem Karinda sebagai Ketua Majelis Jemaat. Berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan, walau dia berpisah dari keluarganya, tapi Tuhan tetap memberikan kemampuan untuk melayani. Dan sebagai Ketua Majelis Jemaat Tuhan, Kau tahu begitu banyak kesibukan. Biar Tuhan yang selalu menaunginya. Kami juga mau doakan Ibu Pendeta Ana. Sebagai pendeta jemaat, biarlah Tuhan menyertai yang sekarang sedang melayani di sektor 13 di rumah Ibu Evelyn Maringka. Berkati ya Bapak, biarlah ibadah dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhanlah yang memberkati pelayanan pendeta Amperiana Nguru, sehingga semua Tuhan kesibukannya dapat teratasi dan dapat didukung oleh keluarga maupun Bapak keluarga. Kami juga teringat Tuhan akan Pendeta Soripati dan Pendeta Bogar Siwi yang selalu siap membantu Tuhan di gereja kami GPW Jatipon. Tuhan kiranya memberkati di dalam usia-usia lanjut mereka, berilah kesehatan, berilah kekuatan Tuhan, agar pendeta kami ini tetap bersyukur untuk dapat saling bekerja sama, bergandengan tangan di gereja kami, Gereja Jatipon. Berikan kesehatan ya Bapa, dan Kaulah yang memberikan sukacita senantiasa. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga memberdoakan buat negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan mau tolong di dalam seluruh kesulitan-kesulitan di negara kami. Engkau lebih mengetahui Tuhan. Berdirilah Engkau Tuhan di negara kami, agar damai-Mu menyertai seluruh pemimpin negara kami dari tingkat atas sampai bawah Tuhan. Biarlah Kau berikan Tuhan kebersamaan di dalam seluruh
jajaran, menteri, bahkan Presiden kami Jokowi, Tuhan mau urapi senantiasa. Berkati Tuhan, karena Tuhan akan memberikan hikmat surgawi kepada pemimpin-pemimpin negara kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Bapak yang Maha Kasih, saat ini kami mau berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu sektor 11 yang sakit. Anak terkasih Jason Koyongyan, sekarang dalam pemulihan, biarlah Engkau lawat malam ini Tuhan, sehingga anak terkasih Jason Koyongyan mendapat kesembuhan daripada-Mu. Berkati obat-obatan, berkati Tuhan segala usaha untuk penyembuhan ini. Itu juga dengan Ibu Leliwati Udang. Berikanlah Tuhan pertolongan-Mu dan sembuhkan. Sehingga Ibu Leliwati Udang Tuhan, Kau sembuhkan lewat obat-obatan ataupun seluruh usaha-usaha yang dilakukan. Rekan kami Tuhan, Penatua Argentina Mamu. Pengharapan bahwa bersama Tuhan dia akan mendapatkan kekuatan kesembuhan. Tuhan berkatilah segala terapi dokter maupun obat-obat Tuhan untuk kesembuhan rekan kami ini, sehingga dia dapat Tuhan mendapatkan kesembuhan daripada-Mu. Lawatlah malam ini Tuhan rekan kami ini, agar dia tetap bersuka cita Tuhan. Bersama Tuhan dia akan mendapat kesembuhan. Bapak yang Maha Kasih, kami juga berdoa buat Eta Siahaan Mantiri yang sekarang dalam pemulihan. Terima kasih Bapak. Biarlah kesembuhan ini Tuhan semakin Kau pulihkan agar Ibu Eta Siahaan dapat beraktivitas di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang tua dari Ibu Linda Kuiko, Ibu terkasih Tini Dondo Kambe di dalam pemulihan. Terima kasih Bapak, berkati segala usaha, berkati segala obat-obatan biar semakin Tuhan pulihkan dan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan buat para lansia yang saat ini kami doakan, Oma Ludang, Oma Eli Mambo, Oma Dece Sekeon, Opa Rompas, Opa Mantiri, Opa Ongirwalu, Opa Alex Tuapati Haya, Oma Agnes Sambon, Oma Tin Zarnusi, Opung Altar Siahaan dan Opa Weli Sutanto. Ya Tuhan, Engkau lebih mengetahui keberadaan orang-orang lansia Tuhan yang di sektor 11 ini. Berikanlah mereka Tuhan kekuatan, pengharapan senantiasa, dan hiburkanlah mereka agar tetap bersemangat Tuhan menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Bila ada Tuhan di dalam pengobatan maupun terapi maupun apa yang lain Tuhan, biar tetap mereka mensyukuri atas kesehatan yang Tuhan berikan dan tetap Tuhan mereka berpengharapan hanya kepadamu di dalam menjalani saat-saat usia lanjut begini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini juga kami mau berdoa buat Saudari Hermin di dalam pergumulan hidupnya. Tuhan, kami membawakan Saudara Hermin keberadaannya saat ini, pergumulan hidupnya. Tuhan lawatlah malam ini, berikan dia kesabaran, berikan ketabahan, kekuatan, bahwa Tuhan akan menolongnya, Tuhan akan memberikan semangat yang baru, dan akan memberikan kekuatan dan hikmat sorgawi, sehingga apapun yang menjadi pergumulan hidup dari saudari kami Hermin, Engkau akan memulihkan.
Tolong ya Bapak lawati malam ini. Begitu juga Tuhan buat calon-calon presbiter sektor 11 yang sudah terpilih. Ya Tuhan, berkatilah mereka, supaya mereka tetap setia, tetap berbuat yang baik, bekerja di ladang Tuhan. Jangan ada yang mundur Tuhan, karena Engkau begitu baik, telah memberikan kami kesempatan untuk bekerja melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk segala campur tangan-Mu yang telah memilih siapapun ibu bapak di sektor 11, biar mereka terus maju Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan. Bapak yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa buat keluarga Dennis Montari. Di dalam kesehatannya, Tuhan mau berikan yang terbaik, Tuhan mau pulihkan. Bila dalam ada kesakitan, sembuhkan Tuhan, berkati obat-obat. Dan berkati juga di dalam pekerjaan, agar mereka tetap mengandalkan Tuhan. Apapun pekerjaan yang Tuhan telah berikan, biar mereka tetap bersyukur Tuhan, mengucapkan terima kasih bahwa pekerjaan Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi mereka. Berkati segala usaha, agar usaha ini juga menjadi berkat bagi keluarga, bagi usaha-usaha yang dilakukan, biar mereka terus mengandalkan-Mu ya Bapa. Karena bila kami mengandalkan Tuhan, semua usaha, semua pekerjaan akan Tuhan berkati. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa buat anak terkasih, Grady Prince. Tuhan, berikanlah berkat-Mu di dalam kehidupan Grady Prince ini, sehingga dia tetap mendapat kesehatan, dan berikan Tuhan pertolongan-Mu di dalam pertumbuhannya, agar tetap Tuhan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit, dan berkatilah masa pertumbuhannya. Kami juga Tuhan mau mendoakan untuk Dennis dan Prilly yang tanggal 22 Agustus kemarin untuk ulang tahun perkawinan yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Engkau telah memberkati keluarga ini sehingga dapat menjalani usia perkawinan kedua. Berkati Tuhan agar mereka terus mengandalkan Tuhan, dan hadirlah Kau Tuhan di rumah tangga mereka senantiasa, sehingga ulang tahun perkawinan ini terus dapat menjadi berkat Tuhan di hari-hari yang akan datang. Bapa yang Maha Kasih, banyak yang kami pinta. Namun lebih dari itu, ampunkanlah dosa kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawari pasal 16 ayat 29 yang memberitakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besar luasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, yang Engkau karuniakan melalui pekerjaan dan usaha kami. Kami bersyukur untuk curahan rahmat dan kasih setia-Mu yang terus menopang dan memampukan kami untuk dapat bersyukur dan membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Berkenanlah Engkau atas pemberian kami yang lahir dari hati yang mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah. Mari kita merespon panggilan Tuhan di dalam hidup kita dengan memberikan hidup kita untuk melayaninya dalam segala profesi yang kita miliki. Kita kerjakan pelayanan kita dengan sukarela dan tulus seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Yakinlah bahwa Roh Kudus yang daripada Allah akan menopang, memampukan, dan memberkati.
Kita masuk dalam berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Terima kasih untuk pelayanannya Ibu Penatua Surtana Sitompul, Makasih Boru kembali. Pasaribu. Makasih kembali. Doa Pak Stephen. Kita satu dalam doa dulu ya. Ya. Ibu PF dengan para presbiter dan juga jemaat yang boleh hadir. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena ibadah rumah tangga keluarga sektor 11 secara khusus di keluarga Bapak Denis Montari bersama dengan Ibu Frili boleh berjalan dengan tidak kurang suatu apapun. Kiranya firman yang boleh ditabur oleh pelayan firman boleh menguatkan kami dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati Ibu Surtana di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, secara pribadi dan juga keluarga. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapak. Inilah doa ungkapan syukur kami atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Surtana. Terima kasih Bu Surtana. semuanya. Sehat Iya. selalu. Kita foto dulu kali ya sebelum iya. ini Bagus. bincang-bincang. Kakak Luis sudah? Ayo yang belum dibuka kameranya bisa dibuka. Sudah? Oke, siap ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, cheese. Stephen. Cukup sekali. Oke, sekali lagi ya. Gaya bebas. Kayak Jonathan tuh. 1, 2, cheese. Kita nggak kelihatan. Kacau. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Stephen. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Agus, Pak Osman dan keluarga. Terima kasih Pak Stephen. Iya. Ada warta tambahan? Ibu tuan rumah, Ya. Bapak tuan rumah. Pak Jerry. Oh iya. Ada warta Bapak tambahan? Jerry. Mungkin ada warta Nggak ada. tambahan yang dari Pelkat, silakan. Ya. Atau panitia. Panitia, Bu Tia. ada lagi? Belum ada nih, Pak Stephen belum ada update lagi. Oke. Ada. Pak Ah, Vicky buat- mungkin ada. Ya, Pak Vicky. Olahraga atau PKB. PKB kan mau jalan-jalan. Nggak ada. Dari PKB nggak ada. Nggak ada ya. PKLU kan mau jalan-jalan tuh bawa mana? Iya, Mona yang mewakili ntar nih. Iya, mau ke Batam katanya. Iya. Kan ada oma muda itu. Ya Bu Iya. Mamuko ya.
Bu, Muko, apa kabar? untuk minggu depan nanti ya di ibadahnya di Ibu Vivi Jarnusi. Saya belum tahu ya pelayan firman siapa ya Pak Stephen? Enggak tahu Ita. Tante Ita tahukah? Tahu Tante Ita kan pelayan firmannya. Oh Tante Ita ya. Jangan lupa Tante Ita besok persiapan. Ya berarti Iya. besok persiapannya Tante Ita. Iya. Ya, itu aja. Nanti ada pengumuman yang lainnya. Nanti saya akan memberitahukan nanti seperti biasa di WhatsApp grup sektor 11. Terima kasih semuanya. Kami ucapkan Pak terima Sitompul, kasih salam buat Pak lagi. Sitompul. Ya, makasih. Ya, Pak Ibu Ya, Pak Sitompul. Sitompul, terima Pak kasih Sitompul. Bu Yani dan juga Pak Denis, Bu Firly, terima kasih banyak sudah menerima kami dalam ibadah rumah tangga sektor 11. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Stephen Selamat malam semuanya. Selamat malam Terima kasih udah semuanya. join. Bye. Semangat semua ya. Nggak sebut satu-satu ya. Ya. Banyak satu-satu gempor ini nyebutinnya. Gempor mulut. Ya, semua. Terima kasih. Iya, yang jauh di Jogja jangan lupa oleh-oleh. Mana Tante Meti Jogja nih? Sudah menghilang, nggak tahu. Iya. Udah nggak ada tuh. Ya, oke, dah semua. Oke, semuanya. Dadah. Dadah Pak Hari, Bu Mamuko, dadah semua. Dah. Dah. Oh, masih.